mau di mana aja 1000% hasilnya sama. Ini proses berlanjut, kita hormati proses hukum. Terburuknya nih mau tersangka mau apa ya kan, ya udah nggak ada masalah. Perseteruan panas yang terjadi antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana belum sepenuhnya mereda. Bahkan, setelah hasil tes DNA diumumkan tim kesehatan Bareskrim Polri yang menyatakan mantan Gubernur Jawa Barat itu tidak identik dengan Celin, putri Lisa Mariana. Dan kemarin, Ridwan Kamil ditemani kuasa hukumnya, Muslim Jaya Butar-Butar, kembali menyambangi Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan BAP tambahan terkait hasil tes DNA. Dan saat singgung mengenai kasusnya dengan Lisa Mariana yang sudah masuk ranah hukum, Ridwan Kamil dengan tegas melanjutkan proses hukum atas laporan yang sudah dibuatnya terhadap Lisa Mariana. Mungkinkah dengan bukti hasil tes DNA, Lisa Mariana akan ditetapkan menjadi tersangka? Nanti pas pulang aja. Nanti pas pulang. Dikit aja Pak. Hari ini soal klarifikasi atau soal apa Pak? Tentang hasil DNA. Barang bukti apa aja Pak yang dibawa Pak? Pak udah lega belum sih Pak? Alhamdulillah. Ya gimana Pak ini kemarin? Alhamdulillah saya memenuhi kewajiban undangan dari Bareskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan. Ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan. Ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah. Kita masih menunggu nanti dari Bareskrim sendiri, pemanggilan itu nanti seperti apa, dimintain keterangannya seperti apa. Kita ngikutin karena ini kan sudah mengikuti aturan hukum yang baik. Dan sebagai warga negara yang baik, Lisa ya harus tetap konsisten untuk datang ke Bareskrim. Proses hukum kita hormati. Bahwa ini sedang dalam proses, sekali lagi teman-teman kami sampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim. Mari kita hormati proses ini lebih lanjut nanti di Bareskrim. Tentu ini kan ada kaitannya dengan pencemaran nama baik. Tadi Pak Ridwan Kamil kan dipanggil dalam rangka untuk ada BAP tambahan terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik. Sudah dijelaskan tadi, diperlihatkan juga kepada Pak Ridwan Kamil hasil pemeriksaan DNA. Kesimpulan hasil pemeriksaan DNA jelas disebutkan dalam hasil tersebut bahwa Zelina Azura adalah anak biologis daripada Lisa Mariana, bukan anak biologis daripada Ridwan Kamil. Kira-kira gitu tadi hasil pemeriksaan DNA yang diperlihatkan kepada kami. Terburuknya nih mau tersangka mau apa ya kan, ya udah nggak ada masalah. Akan lebih lebar buka aib-aib tentang masalah ini di pengadilan.
kehadiran Ridwan Kamil di Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan tambahan mengungkap sebuah tanya, mungkinkah pintu perdamaian dengan Lisa Mariana sudah ditutupnya. Mengingat sebelumnya, berembus isu jika Ridwan Kamil menginginkan adanya restoratif justice untuk mengakhiri konfliknya dengan Lisa Mariana. Seiring bergulirnya waktu, kabar adanya perdamaian antara Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana urung terjadi. Sebaliknya, Lisa terus menyerang Ridwan Kamil dengan menolak hasil tes DNA. Kabar Ridwan Kamil dan Lisa Mariana akan berakhir damai setidaknya sempat digaungkan oleh pengacara senior Hotman Paris yang mengaku sempat dihubungi Ridwan Kamil untuk dimintai nasihat hukum mengenai kesepakatan damai dengan Lisa Mariana. Lantas, apa tanggapan dari pihak Lisa Mariana yang justru kecewa dengan sikap Ridwan Kamil yang tidak konsisten mengupayakan restoratif justice? Mau di mana aja 1000% hasilnya sama. Dari pihak kuasa hukum RK dengan RK sendiri kan yang dimintakan ketika sudah selesai tes DNA ini mau positif ataupun negatif ya kan, identik dan non identik kan, dia bilang akan menerima hasil apapun dan lebih akan mengutamakan untuk kedepannya restoratif justice kedepannya. Tapi ya nggak tahu, berubah-ubah kan. Kita ngikutin aja, ya maunya berdamai ya sangat bagus di sini ya kan. Mau enggak juga ya terus kita dampingin gitu, karena kan seperti saya bilang bahwa dari perkara ini kedua belah pihak itu dapat konsekuensi masing-masing. Ini proses berlanjut, kita hormati proses hukum. Kan Sekali itu lagi bagaimana, Bang? saya sampaikan bahwa proses hukum ini berlanjut di Bareskrim Mabes Polri. Teman-teman juga hormatin, kenapa? Karena ini bagian proses penyidikan, biarlah penyidik Bareskrim yang nanti akan menentukan seperti apa keberlangsungan dari kasus ini. Nanti kemungkinan Lisa akan dipanggil. Kapan dipanggilnya? Tanyakan kepada penyidik Bareskrim Mabes Polri. Satu hari sesudah keluar lab krimnya Mabes, RK yang telepon saya kasih tahu bahwa DNA dia tidak identik dengan si anak, dan ya ngobrol terus saya sarankan ya udah damai aja kalian, saya bilang, dan dia setuju. Nanti kalau kebetulan mereka mau berdamai, kebetulan kan kuasa hukumnya si LM kan ponakan saya sama adik saya. Saya coba gitu, saya coba mediasi, itu aja. RK lapor ke saya bahwa sudah keluar hasil lab DNA tidak identik, dan dia sendiri pribadi mengatakan bersedia berdamai. Artinya saling memaafkan tanpa ada tuntutan apapun. Kalau mereka mau, karena saya juga udah telepon ponakan saya. Di sisi lain, Lisa Marian belum sepenuhnya menyerah usai dengan hasil tes DNA yang diumumkan Bareskrim Polri tidak sesuai dengan harapannya. Upaya lain yang kini diperjuangkan Lisa Mariana ialah dengan meminta tes DNA ulang di luar negeri. Keinginannya itu bukan tanpa sebab mantan model majalah dewasa itu mencurigai adanya rekayasa terhadap hasil tes DNA yang menyatakan Ridwan Kamil tidak identik dengan putrinya, Celin. Lantas apa tanggapan dari pihak Ridwan Kamil usai Lisa Mariana mengajukan tes DNA ulang di luar negeri? Akankah Ridwan Kamil menyetujui tes DNA ulang seperti yang diinginkan Lisa Mariana? Terkait ada keinginan tes DNA ulang, kami dari Pak Ridwan Kamil tidak mau menanggapi. Kenapa? Karena tes sudah dilakukan secara prosedural, final, mengikat dan sah secara hukum. Jadi kalau ada keinginannya untuk melakukan tes DNA ulang, itu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil, karena Pak Ridwan Kamil patuh dan tunduk kepada aturan. Ya kalau bicara masalah tes DNA yang dimaukan oleh klien kami Lisa Mariana, ya hak-haknya dia juga gitu. Karena kan kita juga masih berbicara satu tim juga nih untuk langkah ke depannya. Untuk masalah tes DNA tersebut seperti apa gitu, apakah mau di luar negeri nantinya, apakah di Indonesia juga kan banyak ya kan yang
bagus juga gitu. Itu yang masih kita bicarakan. Gitu. Kalau masalah tadi apa statement dari Bapak Ridwan Kamil 1000% ya katanya, kemanapun dibawa nggak ada hasil, ya seharusnya kalau kita memohon untuk diajak lagi ya maulah. Ngapain dia takut kalau emang 1000% ini yakin gitu loh. Dalam waktu dekat ini mungkin mau bikin surat dulu kali ya, permohonan ke Bareskrim sendiri. Itu yang belum saya dapat dari tim, kapan mau dikasihnya gitu. Yang jelas kalau dari klien kami Lisa sih ya dia menginginkan gitu untuk menjalankan tes DNA selanjutnya gitu. Kayak nggak mungkin ya Mbak, udah pasti itu rekayasa dan pasti kuasa hukum saya bersurat untuk meminta diulang. Tetap di Indonesia? Maunya di luar negeri sih. Nggak ada kejanggalan karena semuanya dilakukan secara profesional, secara transparan, secara objektif. Tidak ada kejanggalan karena hasilnya juga dilakukan oleh lab dokes yang memang benar-benar punya ISO internasional. Jadi nggak perlu diragukan lagi mengenai hasil tersebut. Jadi kalau mereka minta bahwa tes DNA ulang, ya itu urusan mereka, bukan urusan kita. Lisa Mariana yang tidak puas dengan hasil tes DNA belum lama ini meluapkan kemarahannya dengan membongkar dugaan aliran dana yang diterimanya dari Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB di hadapan penyidik KPK ya. Belum lama ini Lisa Mariana dipanggil penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus korupsi Bank BJB yang disebut-sebut menyeret nama Ridwan Kamil. Lantas, apa kata pihak Ridwan Kamil menanggapi tudingan Lisa Mariana mengenai dugaan aliran yang diterimanya terkait kasus korupsi Bank BJB? Dan benarkah Ridwan Kamil akan diperiksa KPK usai kesaksian Lisa Mariana yang mengaku menerima aliran dana? Nggak ada, saya nggak mau berkomentar terlalu jauh. Kenapa? Karena tanyakan kepada pengacaranya. Karena Lisa dipanggil sebagai apa, itu tanya kepada pengacaranya, bukan tanya kepada kami. Karena nggak ada kaitannya dengan kami. Saya nggak mau berkomentar yang andai-andai kan gitu. Itu urusan, tanyakan sekali lagi kepada Lisa Mariana. Jangan tanyakan kepada pihak Pak Ridwan Kamil, karena nggak ada kaitannya gitu loh. Kan yang dipanggil kan Lisa, ya pengacara yang menjawab, bukan kita. Saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. Aliran dana. Ya kan buat anak saya. Berarti benar. Berarti berapa sih Kak dapatnya Kak? Kisaran aja, kisaran. Menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak tersangka. Pemanggilan saudari LM ya, yang hari ini juga dilakukan oleh penyidik terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan iklan di BJB. Pertama kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena saudari LM sudah hadir memenuhi panggilan penyidik. Tentu ini menjadi salah satu bentuk kepatuhan terhadap hukum ya, dan tentunya keterangan ataupun informasi yang nanti disampaikan oleh saudari LM dalam pemeriksaan dengan penyidik tentu sangat dibutuhkan ya, sehingga keterangan-keterangan itu nanti akan membantu KPK dalam mengungkap perkara ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.